Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya pada materi kita pada pagi hari ini, pertemuan kita pada pagi hari ini. Olehnya sebelum kita mulai kegiatan, kita sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Ya, sama-sama kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Ya, doa. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik, tentunya setiap kita memulai kegiatan pembelajaran harus kita didahulukan dengan membaca doa. Jangan sampai kita tidak membaca doa. Paling minimal kita, kalau kita tidak bisa membaca doa, kita baca apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi adik-adik, sudah sama-sama kita berdoa. Pak Guru mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Adik-adik? Denis. Kenapa Denis tidak hadir adik-adik? Sakit. Jadi adik-adik, kita senantiasa menjaga kesehatan ya. Ya, jaga kesehatan. Jangan sampai kita kalau sakit tentunya kita akan ketinggalan materi pelajaran ya adik-adik ya. Pasti ketinggalan karena kita tidak menjaga kesehatan. Begitu ya. Nah, baik adik-adik. Sudah bersih ruangan semuanya? Sudah bersih ya? Sudah rapi ya? Ya, alhamdulillah sudah rapi, sudah bersih ruangan kita pada pagi hari ini. Maka kita sebelum kita beranjak ke materi, kita sama-sama menyanyi lagu nasional. Ya, sama-sama ya adik-adik ya. Ya, tunggu ya. Sabar ya adik-adik ya, kita menunggu. Ya, sebelum memulai menyanyi lagu nasional kita sama-sama berdiri. Yuk berdiri ya. Yuk sama-sama berdiri. Semangat ya. Ya, semangat ya. Ya, ayo sama-sama kita menyanyi ya. Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih kita berbangga, kita tetap setia, bagi Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka
tetap mereka selama masih berbeda. Kita tetap setia tentang Indonesia. Kita tetap setia dengan negara kita. Ya. Baik adik-adik semua, silakan duduk kembali. Ya. Baik adik-adik, sudah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Olehnya kita supaya lebih semangat. Yuk kita sama-sama topo fokus. Ya, topo fokus. Melihat, mendengar, oke. Nah, sekali lagi supaya lebih semangat kita pada pagi hari ini. Ya, sama-sama. Ya, mulai. Topo fokus. Melihat, mendengar, fokus. Ya, fokus ya adik-adik ya. Baik adik-adik semua. Kita sudah melaksanakan, kita sudah menyanyi sama-sama lagu nasional, kemudian sama-sama kita kembali ke materi. Kita akan lanjut bagaimana tentang materi kita pada pagi hari ini. Tentunya kemarin kita sudah sama-sama mempelajari materi tentang makhluk hidup. Begitu adik-adik ya? Nah, kita sudah sama-sama mempelajari materi tentang makhluk hidup. Ya, berarti adik-adik ya. Nah, coba kita mengamati di sekitar kita. Ya, coba kita mengamati di sekitar kita. Tentunya di sekitar kita itu ada makhluk hidup ya. Makhluk hidup adik-adik semua. Nah, ada makhluk hidup. Kira-kira ada makhluk hidup apa saja adik-adik? Ada kucing, sapi, ayam, kambing, kuda, cicak, ular, katak dan lain sebagainya. Nah, itu makhluk hidup yang ada di sekitar kita ya adik-adik ya. Nah, makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Tentunya itulah yang hidup di sekitar kita yang sudah kita amati bersama. Kemudian lanjut adik-adik, bagaimana makhluk hidup itu memperoleh energi? Tentunya apa? Makan. Makan ya. Tentunya semua makhluk itu butuh makan ya adik-adik. Ya. Nah, semua makhluk hidup itu membutuhkan makan. Sapi makan, gitu ya? Sapi makan, kambing makan, gitu ya? Apa lagi adik-adik? Kuda makan, apa lagi adik-adik? Ya? Kucing makan. Kalau sapi makan apa adik-adik? Makan rumput ya. Kalau kambing makan apa adik-adik? Makan rumput. Kalau ular makan apa? Makan daging. Harimau makan apa? Makan daging. Semua berbagai macam variasi yang dimakan oleh makhluk hidup untuk memperoleh apa? Untuk memperoleh energi. Begitu juga kita manusia. Begitu juga kita manusia harus makan. Yang kita makan apa dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik? Makan nasi, apalagi? Makan ikan, makan apa lagi? Makan sayur, makan apa lagi adik-adik? Daging, dan lain sebagainya. Itu sudah kita tahu semua. Kita sudah tahu semua. Karena setiap makhluk hidup itu butuh makan. Kalau tumbuhan makan bagaimana adik-adik? Apa? Menyerap apa yang diserap oleh tanaman, oleh tumbuhan adik-adik? Nutrisi dari mana? Dari dalam. Dari pintar semuanya adik-adik. Yaitu menyerap nutrisi dari dalam tanah melalui apa? Akar. Apalagi? Lanjut ke mana? Batang. Apalagi? Apa? Cabang. Apalagi?
ranting. Kemana lagi? Daun. Kemudian mana lagi? Buah. Itulah bagaimana tumbuhan itu memperoleh makanan, yaitu menyerap sari-sari makanan. Adik-adik ya, menyerap sari-sari makanan dari dalam tanah. Dialirkan melalui apa? Diserap melalui apa? Akar tadi. Apalagi melalui batang. Melalui apa lagi? Melalui cabang. Melalui apa lagi? Ranting. Melalui apa lagi? Daun. Sampai di puncaknya jadi apa? Buah. Itu. Itu makhluk hidup tumbuhan untuk memperoleh makanan. Dengan bantuan apa adik-adik tumbuhan itu bisa memperoleh makanan dalam mengolah makanannya kira-kira? Apa adik-adik? Dengan bantuan sinar, dengan bantuan sinar matahari. Dengan apa lagi? Air. Bantuan sinar matahari itu apa? Untuk apa itu? Proses fotosintesis, fotosintesis adik-adik sekalian. Dengan menggunakan membutuhkan cahaya sinar matahari. Itu adik-adik semua. Lanjut adik-adik, itu proses dari bagaimana makhluk hidup memperoleh makanan supaya apa? Mendapatkan energi. Baik adik-adik sekalian, kita langsung ke tujuan pembelajaran ya. Bagaimana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang harus kita lalui? Yang pertama adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menentukan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai, dalam bentuk rantai makanan. Itu yang pertama yang harus kita lalui untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian apa adik-adik yang kedua, yaitu menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan. Kita harus mengenal, menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan. Kemudian apa lagi adik-adik semua? Menunjukkan contoh-contoh rantai makanan. Harus kita ketahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari. Yang pertama adalah menentukan hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Kemudian yang kedua ada apa lagi? Menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan. Kemudian menunjukkan contoh rantai makanan. Menunjukkan contoh-contoh rantai makanan. Gitu adik-adik semua ya. Baik adik-adik. Lanjut ya. Materi kita pada pagi hari ini ya. Adik-adik semua tentunya bagaimana itu tujuan itu harus kita capai pada materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Gitu adik-adik ya. Semangat ya. Masih semangat ya. Masih semangat ini atau belum? Masih semangat ya, masih semangat. Harus kita semangat supaya bagaimana mata pelajaran atau materi pelajaran yang akan disampaikan bisa masuk. Kalau kita tidak semangat, kalau kita tidak semangat tentunya pelajaran itu tidak akan sampai, kita tidak bisa terima materi pelajarannya. Olehnya supaya bagaimana kita semangat dalam kegiatan apa saja kita harus semangat. Begitu adik-adik ya. Baik, kita langsung aja ya ke materi kita pagi hari ini. Kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran kita pada pagi hari ini adik-adik ya. Bersabar ya. Kita sama-sama menyaksikan adik-adik ya.
Hai, aku Gigi, seekor penyu. Aku akan mengajak kalian di lantai makan. Ayo ikuti aku. Ya. Hasilnya ada ya. Makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sambungan hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora. Ya, herbivora. Sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sebelum kita akan makan siang, jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain seperti tamu dan saling-saling mereka dalam mengambil makanan ya. Sampai jumpa lagi. Ya. Seru ya adik-adik ya videonya ya? Ya, seru sekali videonya ya. Baik adik-adik, dari video pembelajaran yang Pak Guru sudah tampilkan tadi, dari itu kira-kira video apa yang bisa kalian lihat itu? Ayo, siapa bisa jawab? Hah? Video apa? Ya, apa adik-adik ya? Rantai makanan. Apa lagi? Apa? Rantai makanan ya. Nah, itu dari video yang sudah ditampilkan tadi bahwa video tersebut adalah rantai makanan di dalam suatu ekosistem. Ya, dalam suatu ekosistem ya adik-adik ya. Kemudian di dalam video tadi itu disebutkan mengapa tumbuhan disebut sebagai produsen. Karena di situ tadi dalam video tadi bahwa tumbuhan itu sebagai produsen. Ada yang tahu nggak? Ya, karena tumbuhan adalah dapat menghasilkan makanan sendiri. Itulah yang disebut dengan produsen. Ayo beri apresiasi kepada teman kita. Oke, berikutnya dari video tadi, dari video pembelajaran tadi yang sudah diputar tadi, bagaimana jika tumbuhan punah adik-adik? Ya, maka tidak ada kehidupan di muka bumi ya adik-adik ya. Nah, bagus, pintar. Nah, jadi ketika adik-adik tumbuhan itu punah, jika tumbuhan itu punah, maka tidak ada kehidupan. Karena semua makhluk hidup itu bergantung pada tumbuhan, baik hewan, burung, begitu juga manusia. Membutuhkan apa? Membutuhkan makanan.
Makanannya tentunya dari mana? Dari tumbuh-tumbuhannya adik-adik. Berikutnya adik-adik, materi kita pada hari ini adalah tentang rantai makanan. Nah, apa itu arti daripada rantai makanan? Perhatikan. Semangat ya adik-adik ya. Masih semangat ya. Kelas 5. Ya, lanjut. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu adik-adik. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen. Tadi sudah disebutkan. Sudah disebutkan mana itu makhluk yang sebagai produsen. Lanjut adik-adik, ada yang sebagai konsumen dan ada sebagai dekomposer atau pengurai. Berikut adalah contoh-contoh rantai makanan. Ini contoh, adik-adik, contoh daripada rantai makanan. Ya. Terjadilah seperti dalam video tadi bahwa peristiwa makan dan dimakan itu ya. Dalam video tadi tentang rantai makanan. Berikutnya pada rantai makanan tersebut adik-adik terjadi proses makan dan dimakan. Ya, proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu seperti rumput dimakan belalang. Dalam gambar rantai makanan tadi adik-adik. Rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan apa adik-adik? Ular dimakan elang. Dan jika elang mati, akan diapa? Ya, diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai apa adik-adik? Sebagai apa adik-adik? Dekomposer. Menjadi apa itu dekomposer adik-adik semua? Menjadi apa? Menjadi hara yang dimanfaatkan oleh apa? Oleh tumbuhan. Untuk apa? Untuk tumbuh dan berkembang adik-adik. Jadi jika elang itu mati, maka dia akan mengurai menjadi dekomposer, menjadi hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Untuk apa? Untuk tumbuh dan berkembang. Lanjut adik-adik. Tiap tingkatan dari rantai makanan dalam suatu ekosistem, tiap tingkatan dalam rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut tingkat tropik. Pada tingkat tropik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tadi apa? Tumbuh-tumbuhan yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Ini ada ya. Zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau atau dengan kata lain sering disebut sebagai produsen. Disebut sebagai produsen. Selanjutnya organisme tingkat kedua disebut konsumen primer ya. Konsumen primer, konsumen tingkat pertama. Konsumen tingkat pertama biasanya diduduki oleh hewan apa? Pemakan apa? Pemakan rumput. Namanya herbivora. Selanjutnya, organisme tingkat ketiga disebut konsumen sekunder atau konsumen tingkat kedua. Diduduki oleh hewan apa adik-adik? Pemakan daging. Hewan pemakan daging. Atau yang disebut dengan karnivora dan seterusnya. Maka organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi disebut konsumen puncak. Konsumen puncak itu apa? Seperti apa? Elang, harimau, singa, ular. Itu konsumen puncak. Begitu adik-adik ya.
Nah, lanjut. Nah, produsen. Apa itu produsen? Yaitu makhluk sebagai pembuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Produsen itu yaitu makhluk sebagai pembuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya apa, adik-adik? Apa? Pohon. Pohon ya. Kemudian apa lagi? Padi. Apa lagi? Rumput. Inilah contoh-contoh makhluk hidup sebagai produsen, penghasil, karena menghasilkan buah, menghasilkan makanan sendiri, bisa membuat makanan sendiri. Lanjut, adik-adik. Konsumen. Konsumen adalah hewan yang bergantung pada hewan lain, karena bisa membuat makanan sendiri. Karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Konsumen terdiri atas berapa? Terdiri atas dua ya, adik-adik ya. Yang pertama konsumen primer yang dikenal sebagai herbivora, yaitu hewan yang memakan tumbuhan. Contohnya hewan makan tumbuhan, adik-adik. Pertama apa ini? Kambing. Yang kedua apa ini? Domba. Yang kedua, tiga apa? Sapi. Inilah contoh hewan sebagai konsumen tingkat pertama. Berikutnya adik-adik, konsumen sekunder yaitu hewan karnivora yang memakan daging hewan lain. Seperti apa contohnya? Lihat adik-adik, saksikan ya. Apa ini? Elang. Apa lagi? Singa. Apa lagi adik-adik? Harimau. Inilah contoh konsumen sekunder atau yang disebut dengan hewan pemakan daging adik-adik. Kemudian pengurai. Pengurai itu apa adik-adik? Adalah organisme yang menguraikan hewan atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Contohnya apa? Nih adik-adik, saksikan ya. Apa ini? Kedua apa? Jamur ya. Apalagi nih? Bakteri. Dia pintar semua yang rupanya ya. Inilah contoh tumbuhan pengurai. Yang diuraikan apa? Yaitu tadi elang yang mati, harimau yang mati, singa yang mati, ular yang mati, diuraikan. Kalau mati kan hancur toh adik-adik ya. Akan menjadi bangkai, menjadi busuk, dimakan ulat. Disitulah terjadinya itu pengurai. Yang akan diuraikan sehingga menjadi hara bagi tanaman. Yang dapat menghasilkan untuk tumbuhan itu supaya bisa bertahan hidup, untuk tumbuh dan berkembang. Itu maksudnya. Mengerti adik-adik semua ya? Ya. Lanjut, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu apa? Yaitu rantai makanan yang merupakan gambaran peristiwa makan dan dimakan yang sederhana adik-adik. Kenyataannya dalam satu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan. Karena satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora. Sebaliknya, satu jenis herbivora tidak selalu memakan satu jenis produsen adik-adik. Dengan demikian di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan adik-adik, yaitu membentuk suatu jaring-jaring. Pintar adik semua. Jaring-jaring makanan. Tentunya apakah jaring-jaring makanan itu adik-adik? Jaring-jaring makanan itu adalah merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, antara hewan satu dengan yang lainnya, mulai dari padi, tikus tadi dan sebagainya. Kita perhatikan bagaimana itu jaring-jaring makanan adik-adik. Nah ini jaring-jaring makanan. Inilah terjadinya jaring-jaring makanan sehingga membentuk suatu membentuk suatu rantai makanan. Dari sini ada contohnya nih adik-adik semua. Dari pohon
ada rumput atau padi. Padi dimakan tikus. Nah, tikus dimakan apa adik-adik? Nah, kemudian padi dimakan apa adik? Belalang. Kemudian belalang makan katak. Kemudian elang. Kemudian apa lagi adik-adik semua? Padi dimakan ulat. Ulat dimakan apa? Katak. Katak dimakan apa? Elang. Nah, kita bisa saksikan ini adik-adik. Dari padi kemudian dimakan apa? Belalang ya. Belalang kemudian kemana? Ayam. Kemudian ayam dimakan ulat. Nah, dari pohon kita saksikan adik. Dari pohon daunnya dimakan apa? Ulat. Arah panahnya kemana? Katak. Berarti ulat makan katak. Kataknya kemudian panahnya kemana? Ke elang. Nah, berarti katak makan ulat. Kemudian katak dimakan oleh elang. Nah, itu adik-adik. Lanjut. Nah. Selesai materi kita hari ini, yaitu kelompoknya sudah dibuat ya adik-adik ya. Ada tugas ini sudah paham semua itu adik-adik ya. Nah, ada tugas yang harus dikerjakan adik-adik. Nah, aku akan bagikan ya. Semangat adik-adik ya. Nah. Ini untuk kelompok 2 ya. Nah, ayo adik-adik. Nah, untuk kelompok 2, sebentar Pak Guru jelaskan, Bapak jelaskan bagaimana mengerjakan daripada tugas ini adik-adik ya. Nah, ambil adik-adik ya. Ya. Kemudian ini untuk kelompok 1. Ya. Ya. Kelompok 1. Ya, ada ya. Untuk kelompok 1, lihat petunjuknya di situ ya, ada ya. Yang pertama, bacalah teks bacaan berikut secara bersama adik-adik dengan kelompokmu. Nah, di sini tentang apa? Dylan pergi ke sawah. Nah, pada hari Minggu adik-adik, Dylan pergi ke sawah di belakang rumahnya. Kemudian dia melihat banyak tanaman dan hewan di sawahnya ya. Nah, di sana dia melihat tanaman padi yang mulai menguning dan berbagai jenis hewan antara lain burung, katak, ada belalang, elang dan ular. Nah, jawaban pertanyaan ini berdasarkan teks bacaan telah kalian baca bersama teman-teman kelompokmu. Nah, tulislah rantai makanan berdasarkan ceritanya. Nah, sebentar ya ada ya. Nah, kemudian untuk kelompok kedua, nah ini dengan cara digunting ya ada ya. Nah, digunting kemudian untuk ditempelkan pada kertas dan sudah ada gunting, lem dan lain sebagainya. Ada ya, sudah paham itu ya? Ya sudah. Kemudian untuk kelompok 3, nah, sebentar dikerjakan ya adik-adik ya. Nah, untuk kelompok 3 adalah ini menemukan rangkaian rantai makanan. Nah, rantai makanan dalam jaring-jaring makanan. Oh, ini adik-adik ya. Nah. Baik, sebelum kita kerja sama-sama kelompok, kita sama-sama ice breaking dulu ya adik-adik ya. Nah, apa itu ice breakingnya? Tepuk semangat ya adik-adik ya. Ya, sama-sama. Tepuk semangat. Nandang. Ding-ding. Dung-dung. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Ha-ha. Semangat. Ya, sekali lagi supaya lebih semangat ya adik-adik ya. Ya, supaya kita semangatnya luar biasa. Ya, sekali lagi adik-adik. 1 detik. Tepuk semangat. Sedang-dang. Ding-ding-ding. Dung-dung. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Ha-ha-ha. Ha-ha-ha.
jawab ya. Semangatnya luar biasa adik-adik ya. Nah, olehnya kita sama-sama mengerjakan tugas kelompok. Olehnya sama-sama, yuk sama-sama kerjakan yang sudah diterangkan bagaimana cara pengerjaannya. Begitu ya adik-adik ya. Silakan kerjasamanya. Ya, ya itu adik-adik ya. Ya, saya sama-sama kerja. Ayo. Itu di sini jawabannya ya, di bawahnya. Itu di sini jawabannya. Temukan ya. Ya. Untuk kelompok 2 adik-adik. Ya, digunting adik-adik. Jadi diguntingnya satu persatu. Ini elang digunting ya. Kemudian tikusnya digunting. Ikuti pola gambarnya ya, begitu ya. Ayo sama-sama kerjakan. Ini juga untuk ininya digunting ya. Gitu ya adik-adik ya. Untuk pengerjaannya ya. Gitu. Ayo. Ayo sama-sama kerjakan adik-adik ya. Kemudian nantinya akan dipresentasikan masing-masing kelompok ya. Ya, begitu ya adik-adik ya. Ya, akan dipresentasikan di depan kelas. Bagaimana hasil pekerjaannya pada setiap kelompok. Ayo semuanya bekerja ya adik-adik. Pelan-pelan ya supaya tidak salah mengguntingnya, nanti kena tangannya, kena jarinya akan terluka. Ya, semangat ya adik-adik ya. Ya, ini sudah digunting ya. Nanti ini akan ditempelkan ya di depan kelas nanti. Ini lemnya ya. Sudah bisa menggunakan lem ini kan? Tentunya sudah bisa ya. Dari semua itu bentar ya. Ayo. Semangat ya kerja kelompoknya. Ya, jadi ditemukan ya adik-adik di sini bagaimana keterangannya bahwa Dylan itu pergi ke sawah pada hari Minggu. Dylan pergi ke sawah, di belakang rumahnya dia melihat banyak tanaman dan hewan di sawahnya. Di sana dia melihat tanaman padi yang mulai menguning dan berbagai jenis hewan, diantaranya apa? Ada katak, ada belalang, ada elang dan ular. Maka disusun itu supaya menjadi sebuah bentuk rantai makanan. Bentar. Ya. Ya, sudah ya? Masih? Masih. Kemudian diberi lem ya di belakang kartunya ya, di belakang gambarnya. Diberi lem ya. Digunting satu persatu, perlahan-lahan. Jangan sampai robek ya, yang salah menggunting nanti. Nantinya hasil kerja kelompokmu tidak bagus. Serapi cara mengguntingnya, rapikan tepi-tepinya, supaya kelihatan cantik. Semangat ya adik-adik ya. Ya. Di sini ada gambar daripada jaring-jaring rantai makanan. Kalian mengamati jaring-jaring rantai makanan. Di situ kalian disuruh tuliskan rantai makanan yang dapat kamu temukan. Jadi ditemukan ada berapa
rantai makanan di dalam jaring-jaring makanan. Bisa mengerti adik-adik ya? Ya. Terima kasih adik-adik. Nah. Sudah ya? Sudah. Belum ya? Nanti adik-adik akan menuliskan di depan untuk dipresentasikan hasil kerja kelompok. Harus dipresentasikan hasil kerja kelompoknya adik-adik. Ya. Ya. Semangat ya adik-adik. Ya. Ayo, waktunya selesai untuk kegiatan jawab diskusi kita adik-adik. Nah, ayo cepat. Kegiatan diskusi. Ya, hati-hati mengguntingnya, dek. Nah, pelan-pelan. Hati-hati tangannya tuh. Berarti salah menggunting enggak? Karena jari. Nah. Sudah bisa adik-adik ya? Ya. Ayo. Dirapikan tepi-tepinya. Dikasih rapi. Ya. Ya, kelompok yang sudah selesai adik-adik untuk diperiksa kembali. Nah, diperiksa kembali hasil kerja kelompoknya. Nah, karena ini akan dipresentasikan di depan supaya teman-teman kalian akan tahu bagaimana hasil kerja masing-masing kelompok. Ya, ya. Ayo. Nah, diperiksa kembali kalau kelompoknya sudah selesai, ya, kelompoknya sudah selesai mengerjakan tugas. Nah. Untuk memeriksa kembali hasil pekerjaannya, supaya nanti ketika adik-adik akan mempresentasikannya di depan, tidak akan menemui kesalahan nantinya. Nah. Nah, 3 menit lagi ada ya. Nah. Nah, kelompok ini sudah selesai? Sudah ya? Nah, diperiksa kembali supaya nanti ketika presentasi di depan hasil kerja kelompoknya tidak akan salah. Nah, begitu ada ya? Nah, supaya nanti dituliskan nanti di kelompoknya di depan kelas. Nah, begitu ada ya. Nah, periksa kembali. Nah, sampai nanti selesai kegiatan diskusi kita pada pelajaran ini pada ya. Ayo sudah selesai digunting-gunting adek? Ya, tinggal disiapkan untuk presentasinya. Sudah ya? Ya. Sudah bisa dapat ditemukan ya rantai makanan di sini ya? Ya. Dalam jaring-jaring makanan ini ya? Ya, sudah bisa dapat ditemukan. Jadi periksa kembali, siapa tahu ada yang salah dia dibaca kembali, diperiksa kembali supaya nanti ketika presentasinya nanti tidak akan ada kesalahan.
Ya. Ada salah? Nah, diperbaiki. Nah, supaya tidak salah nanti. Oke. Ya. Sudah ya? Nah. Oke adik-adik. Ya. Oke adik-adik. Selesai diskusi kita pada kesempatan ini. Olehnya sudah bersih-bersih, kita mulai dari kelompok untuk presentase. Untuk menyampaikan hasil kerjanya di depan kelas, ya, gitu adik-adik ya. Ya, ya adik-adik, sebelum kita presentasi nanti kita sama-sama lagi speakingnya, itu adik-adik ya. Ya, sama-sama kita saksikan ya, dengan sama-sama menyanyi. Ya, perhatian untuk perhatikan di depan ya. Ya, ya adik-adik, sama-sama kita perhatikan di depan. Sudah selesai semua kan? Nah, baik. Adik-adik, perhatikan di depan. Ya, supaya tambah semangat lagi, ayo adik-adik. Pagi-pagi saya, pagi-pagi saya memakai bertutur dimana tikus-tikus dimakan oleh ular, dimakan elangnya sudah mati, tanaman padi. Ulang dimakan elangnya sudah mati. Ayo dipelajari di mana padi-padi saya dimakan oleh kucing. Di mana tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elangnya sudah mati. Bagi tanaman baru. Ular dimakan elangnya sudah mati. Rantai menteri, ayo dipelajari. Ya, ya, tepuk tangan semua, jadi semangat. Kelas 5, ya. Semangat ya adik-adik ya. Ya, masih tetap semangat ya. Baik adik-adik. Nah, kelompok mana yang bisa terlebih dahulu untuk menyelesaikan tugasnya? Nah, kelompok 1 ya. Ayo maju di depan untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 1 akan kasih apresiasi dulu buat kelompok 1. Ya. Ya. Ayo kelompok 1 untuk menuliskan hasil di sini semua ya. Hasil pekerjaannya di papan tulis. Nah itu jawabanmu itu dituliskan. Nah, ditulis di papan. Ya, perhatikan ya adik ya. Nah. Kemudian adik-adik bertanya, ditanyakan apa terjadinya rantai makanan pada kelompok 1. Ya.
Ah, kau bantu di situ. Ah. Yang lainnya menyaksikan, ya. Padi dimakan belalang, ya. Kedua, yo, belalang dimakan katak, ya. Terus ya, katak dimakan ular, ya. Katak dimakan ular. Terus berikutnya, ya, ular dimakan elang. Ya, benar adik-adik ya? Ya, ular dimakan elang. Ya, kemudian elangnya mati dan menjadi pupuk, ya. Elangnya mati dan menjadi pupuk. Nah, pupuknya untuk tanaman padi. Pupuknya untuk menjadi tanaman padi. Ya, selesai. Nah, di sini adik-adik. Nah, ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, ya kita berikan ya. Ayo bertanya, apa kira-kira? Kalau ular mati, apa yang merasakan kelaparan? Ya, kalau ular mati, apa yang merasakan kelaparan? Ada yang bisa jawab di kelompok ini? Ya, jawabannya? Elang. Ya, elang yang akan merasakan kelaparan. Nah, jadi begitu jawabannya. Bahwa jika katak atau ular akan mati, nah, pertanyaan tadi, yang akan menjadi kelaparan apa tadi? Elang yang akan beri apresiasi dulu untuk kelompok 1. Ya. Ayo silakan duduk. Nah, terima kasih ya. Untuk kelompok ketiga, ayo presentasikan hasil pekerjaannya. Ya, kelompok 3. Ya. Nih, dituliskan. Siapa yang bisa menuliskan? Siapa kelompok yang menuliskan? Koila Saupa. Ayo, sama-sama di depan untuk menulisnya. Sama-sama dengan temannya. Yang pertama, yang bisa ditemukan dalam jaring-jaring rantai makanan, yaitu padi dimakan tikus. Nah, selanjutnya tikus dimakan ular. Ya. Selanjutnya padi dimakan belalang, ya. Benar adik-adik jawabannya ya. Nah. Dimakan katak. Nah, terakhir yang ketiga. Nah, terakhir yang ketiga adik-adik. Ya. Terakhir yang ketiga, padi dimakan dimakan ulat ya.
Ulatnya dimakan katak. Nah, katak dimakan sama elang. Sudah ya, tugasnya selesai untuk kelompok ketiga. Ayo, sudah selesai menghadap ke teman-temannya. Nah, untuk dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang bisa menjawab dan ada yang bisa memberikan pertanyaan? Ya, kita berikan sama siapa namanya? Atia. Atia. Dari jaring-jaring makanan ini hewan apa yang dimakan ayam? Dari jaring-jaring makanan tersebut hewan apa yang dimakan ayam? Ada yang bisa jawab? Ulat. Ya, bahwa jawaban dari kelompok ketiga bahwa dari jaring-jaring makanan tersebut apa yang dimakan ayam? Yang dimakan ayam jawabannya adalah ulat. Ya, beri apresiasi untuk kelompok ketiga. Ayo, tepuk tangan semua. Ya, terima kasih adik-adik ya. Kemudian kelompok terakhir. Ayo. Kelompok terakhir, ayo. Maju di depan untuk presentasi. Kelompok ketiga. Ayo. Ayo maju di depan untuk menempelkan hasil kerja kelompoknya, hasil diskusi kerja kelompoknya. Ayo. Perhatikan adik-adik ya, untuk kelompok 1, kelompok 2 dalam menyajikan hasil kerjanya, mereka akan membuat pola daripada rantai makanan dari tugasnya. Ya. Ya. Ayo. Ya, ini tugas kelompok daripada kelompok kedua. Ya. Ya, Bapak Batu ya. Nah, situ. Ayo terakhir, tempelkan. Ya, tempelkan sini aja. Ya, karena kebesaran tadi, ayo sini. Ayo, tempelkan. Arah panahnya dulu mana? Ya, terakhir sini ya. Ya. Nah, demikian untuk kelompok kedua. Ayo sebelah sini adik-adik. Dari hasil, ayo supaya teman-teman bisa lihat hasil pekerjaannya. Inilah rantai makanan. Sedikit lagi adik-adik. Dari hasil kerja kelompok 2, ada yang bisa bertanya dari hasil ini, dari hasil pekerjaan? Ya, kita berikan. Siapa namanya? Namanya siapa? Indah. Indah. Apa yang bisa ditanyakan? Bagian dari tumbuhan mana yang dimakan oleh belalang? Ya, bagian dari tumbuhan mana yang dimakan oleh belalang? Ada yang bisa menjawab, Dede? Ya, apa itu? Padi. Ya, bahwa sesuai dengan jawabannya bahwa bagian tumbuhan mana yang dimakan oleh belalang. Nah, tentunya yang dimakan belalang apa? Batang, buah, atau daun, Adek? Daunnya ya, daunnya ya. Nah, yang dimakan oleh belalang adalah bagian daunnya. Oke, terima kasih untuk jawaban dan presentasi daripada kelompok ketiga. Beri apresiasi adik-adik. Ya. Ya. Ayo silakan duduk. Ya, ayo silakan duduk. Ya, selesai kita presentasikan dari hasil pekerjaannya. Oke, kita sama-sama beri apresiasi ya, Dede. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua, adik-adik semua sudah menyampaikan, sudah melakukan presentasi di kelas dengan tugas masing-masing. Dengan tugas masing-masing. Nah, itu bisa dipahami adik-adik semua hasil pekerjaannya tadi? Ya, sudah bisa mengerti adik-adik ya? Nah, semangat ya? Ya. Semangat ya? Ya. Alhamdulillah.
Jadi adik-adik semua, tentunya dari kegiatan itu kita sudah mengetahui tentang rantai makanan. Begitu adik-adik ya? Nah, kelas 5 lebih semangat lagi, supaya lebih semangat lagi. Oke. Jadi adik-adik sudah melakukan tadi presentasi semuanya. Sudah di depan ini pekerjaannya masing-masing. Sudah alhamdulillah sudah semua bekerja sama, kerja kelompok dengan temannya, sudah saling kerja, tidak ada yang tidak bekerja, semuanya sudah bekerja. Dari hasil itu tentang bagaimana pentingnya rantai makanan adik-adik. Ya, supaya kita ketahui bahwa bagaimana dalam kehidupan kita itu kita harus tahu bahwa bagaimana tentang rangkaian rantai makanan. Bahwa rantai makanan itu proses daripada makan dan dimakan. Nah, begitu adik-adik ya? Ya. Nah, karena proses rantai makanan ini adalah proses makan dan dimakan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya, begitu ya? Ya. Nah, antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya. Setelah kita harus tahu itu bagaimana dalam kehidupan kita bagaimana supaya dalam kehidupan kita sehari harus tahu bagaimana proses terjadinya makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Nah, gitu ya. Ada ekosistem sawah, ada ekosistem laut, ada ekosistem hutan. Nah, itu adik-adik semua. Nah, baik adik-adik, kita lanjut ya. Sebentar ya adik-adik ya. Ya. Kita lanjut adik-adik ya pada pertemuan kita kesempatan hari ini. Nah, kita sampailah pada kesimpulan ya, bahwa rantai makanan itu adalah hubungan saling memakan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Itu ada ya? Nah, dalam suatu ekosistem. Ini adalah cara energi dan nutrisi berpindah dari suatu organisme ke organisme lainnya. Nah, gitu ya adik-adik ya. Rantai makanan itu adalah hubungan saling memakan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Nah, kemudian berikutnya rantai makanan penting untuk menjaga keseimbangan. Nah, untuk menjaga keseimbangan. Nah, setiap organisme memiliki peran penting dalam rantai makanan adik-adik. Memiliki peran penting dalam rantai makanan. Dan jika salah satu komponen terganggu, nah, seluruh ekosistem bisa terpengaruh. Bagaimana itu adik-adik? Bahwa apabila satu komponen terganggu, nah, misalnya yang terganggu tikus. Nah, tikus makan apa tadi? Padi. Makan padi. Kalau tikus mati, nah, apa yang berpengaruh situ? Apa yang terpengaruh jika tikus mati? Apa adik-adik? Ular. Itulah yang dimaksud adik-adik. Bahwa komponen, jika salah satu komponen terganggu, maka seluruh ekosistem bisa terpengaruh. Maka pengaruhnya tadi itu, jika tikus mati, pengaruhnya apa? Ular. Ular pun akan mati adik-adik. Begitu ya? Dan jika selain tikus, belalang. Kan belalang tadi makan apa? Kakak. Nah, jika belalang tidak ada, belalang punah, maka yang terpengaruh tadi apa? Kakak. Kakak tidak bisa tidak makan. Nah, terpengaruh. Jadi sangat berpengaruh. Nah, sangat berpengaruh. Kemudian apa adik-adik lagi? Nah, jika ular mati, apa yang terpengaruh? Jika ular mati, maka ekosistem kehidupan daripada elang ini akan
mati, akan punah juga. Jadi antara satu ekosistem dari salah satu rantai makanan berpengaruh, ya adik-adik ya, maka akan berpengaruh seterusnya. Maka akan selanjutnya itu akan berpengaruh. Nah, dari produsen, konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua akan berpengaruh adik-adik. Jangan sampai kita harus menjaga. Begitu juga tumbuh-tumbuhan. Jika tumbuhan mati, maka tidak ada kehidupan kan? Nah, ada atau tidak ada adik-adik? Ada kehidupan di muka bumi jika tumbuhan mati? Ada. Tidak ada kan? Nah, tentunya tumbuhan, jika tumbuhan punah, maka seluruh kehidupan di bumi ini akan mati. Nah, karena semua bergantung pada tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan mati, tentunya hewan yang makan tumbuhan pun akan mati. Nah, hewan yang makan tumbuhan mati, hewan yang makan daging mati, karena hewan tadi yang konsumen tingkat keduanya mati. Nah, begitu adik-adik ya. Nah, bisa dipahami? Nah, bisa mengerti. Nah, lanjut bagaimana pentingnya cara energi dan nutrisi berpindah dari satu organisme ke organisme lain. Berpindah itu apa? Organisme. Nah, perpindahnya dari energi yang satu ke energi yang lain. Nah, begitu ya adik-adik ya. Nah. Sudah bisa pahami nih adik-adik ya. Nah. Kita break dulu ya, tentang tepuk semangat lagi. Nah, tepuk semangat, ding dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ya. Semangat. Iya, adik-adik. Tepuk tangan untuk pertemuan hari ini. Ayo. Pertemuan kita hari ini, alhamdulillah sudah akan berakhir. Bagaimana tentang pertemuan pada kesempatan kita hari ini untuk dijadikan bahan pelajaran kita nanti pulang di rumah adik-adik ya. Nah, jangan cuma kita di sekolah belajar tentang ini, bagaimana di rumah supaya kita lebih paham lagi, supaya kita lebih memahami lagi pentingnya rantai makan. Baik adik-adik, kita selesai kegiatan pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, ayo doa. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna tinaba. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih adik semua. Selesai kita berdoa, berarti saatnya kita akan kembali ya. Nah, sesampainya di rumah, jangan lupa ucapan apa? Salam. Kita bersalaman kepada kedua orang tua untuk supaya bagaimana kita pulang dari sekolah kita mendapat pengetahuan lebih bermanfaat lagi ke depannya. Begitu ya adik-adik ya. Nah, dan ini tugas ini apa yang sudah selesai ini kita jadikan pelajaran nanti diulang-ulang kembali di rumah adik-adik ya. Nah, diulang kembali. Orangnya jangan sampai hanya disimpan begitu, tapi kita pulang di rumah dipelajari kembali. Gitu adik-adik ya. Oke, terima kasih. Untuk supaya kita lebih tertibnya, kita mulai dari kelompok ketiga ya, untuk bisa kembali ke rumah ya. Nah, ditinggalkan aja pekerjaannya adik-adik di situ ya. Ayo kita salaman lagi. Nah, jangan lupa ya adik-adik ya. Terima kasih ya adik-adik ya sudah
mengikuti kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo, terusnya kelompok 2, ayo. Ya, ke sini adik-adik ya. Ya. Ayo. Terus. Ya, terima kasih adik ya. Jangan lupa beri salam pada orang tua di rumah. Ayo. Terus, kelompok 1, ayo. Oke. Adik-adik. Ya, terima kasih.